حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سامع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang di dalam riwayat yang lain disebutkan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dituliskan di sini. Kata beliau, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair, di atas keledai yang diberi nama Ufair. Ya, ini awal dari hadis ini. Yang kata para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya mengendarai himar, kemudian bolehnya berboncengan di atas himar kalau itu memungkinkan. Ya. Tapi kalau itu dilihat menyiksa himar, keledai, maka tidak diperbolehkan. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Ya. Yang menunjukkan Allah memiliki hak terhadap hamba-hambanya yang harus ditunaikan oleh hambanya, dan ini hak yang wajib. Ya, hak yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba. Dan inilah sebab penciptaan manusia, sebab penciptaan manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah agar mereka menyembah aku, kata Allah. Ya. Maka hak ini adalah hak yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba. Maka hadis ini menetapkan adanya hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba-hamba. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, dan tujuan beliau adalah untuk menyampaikan sesuatu. Dan beliau memulai dengan pertanyaan supaya apa yang akan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu tinggal kuat di benak Mu'adz. Dan ini salah satu metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam hadis kita banyak temukan ucapan-ucapan seperti ini. Ketika Rasulullah hendak menyampaikan sesuatu, Rasulullah bertanya. Dan ini oleh ahli tarbiyah, para pakar tarbiyah, pakar pendidik, dijadikan sebagai salah satu poin penting dalam pendidikan, dalam mengajar. Ya, bertanya supaya apa? Supaya apa yang akan kita sampaikan tinggal di benaknya orang yang dibicarai. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang merugi? Dan ini metode yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Metode bertanya.
terlebih dahulu. Kemudian Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Ini kalau seseorang memang tidak tahu atau dia ragu, ya, maka tidak boleh terburu-buru dalam menjawab. Tidak boleh terburu-buru dalam menjawab. Dan perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, ini adalah perkataan yang hanya boleh dikatakan ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, kenapa? Karena Rasul SAW ketika itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Rasul SAW, wahyu sudah terputus. Ya, wahyu sudah terputus. Adapun saat ini kita katakan apa? Allahu a'lam. Tanpa mengucapkan Rasul lagi. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada dua. Yang pertama menyembah, yang kedua tidak boleh berbuat syirik. Kalau salah satunya disebutkan, maka sudah mencakup yang lainnya. Maksudnya, kalau kita katakan beribadah kepada Allah atau menyembah Allah, maka itu sudah melazimkan menjauhi kesyirikan. Ya, sudah melazimkan menjauhi kesyirikan. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harus dengan mengesahkan Allah. Ya. Ketika ibadah itu tidak dengan mengesahkan Allah, maka tidak disebut sebagai ibadah. Al-ibadatu la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Sebuah ibadah tidak dikatakan ibadah kepada Allah kecuali disertai dengan tauhid. Maka ibadah apapun yang masih ada penyertaan kepada Allah, penyertaan penyembahan kepada selain Allah, maka ibadah itu tidak diterima atau tidak disebut sebagai ibadah. Jadi kalau disebutkan dua-duanya, ya, ini yang lengkap. Beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan, itu lengkap. Tapi kalau salah satunya disebutkan, maka yang satu sudah mencakup yang lainnya. Ya, bisa dipahami? Kalau kita katakan mengesahkan atau beribadah kepada Allah, berarti itu sudah melazimkan mencakup apa? Menjauhi kesyirikan. Kenapa? Karena tidak dikatakan ibadah kecuali dengan menjauhi kesyirikan. Baik. Yang kedua, kalau yang disebutkan adalah menjauhi kesyirikan, maka ini mencakup ibadah. Ya, mencakup apa? Ibadah. Ya, jadi kalau saya ulang, kalau dua-duanya disebutkan maka lengkap, tapi kalau salah satunya disebutkan maka sudah mencakup yang lainnya. Kalau dikatakan menjauhi kesyirikan, maka hal ini juga mencakup apa? Ibadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembah Allah, yakni hamba-hamba menyembah Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya tidak akan lengkap kecuali dengan yang satunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadri ma haqquhum alaihi?" Ya, kemudian kata Rasulullah, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak hamba kepada Allah yang wajib ditunaikan oleh Allah kepada hambanya?" Jadi, hak hamba adalah sesuatu yang wajib ditunaikan oleh Allah kepada hambanya. Maka kembali lagi Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala alla yu'adzibahum
hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah kepada hamba adalah tidak menyiksa, tidak mengazab hamba yang mengesahkan Allah, yang menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi hak hamba kepada Allah yang wajib ditunaikan oleh Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba yang mengesahkan Allah, menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya perkara yang wajib bagi dirinya. Ya, menetapkan adanya perkara yang wajib bagi dirinya. Nah, di sini perbedaan antara kita dengan firqah-firqah yang sesat. Sebutkan dulu perinciannya. Jadi hak Allah kepada hambanya itu adalah hak yang wajib. Adapun hak hamba kepada Allah itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya dan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya hak hamba kepada Allah dengan dengan kata kunci, ya, kalau kita bisa katakan kata kunci. Yaitu apa? Yang pertama, yang mewajibkan Allah adalah dirinya sendiri, bukan makhluk yang mewajibkan Allah. Bisa dipahami? Jadi Allah wajib melakukan itu. Siapa yang mewajibkan itu kepada Allah? Ya Allah sendiri yang mewajibkan dirinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu kepada diriku, maka aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Nah, kalau begitu Allah haram berbuat zalim. Siapa yang mengharamkan Allah berbuat zalim? Ya Allah sendiri yang mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Sama dengan ini. Siapa yang mewajibkan Allah untuk menunaikan hak hambanya? Ya Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya sendiri, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Nah, dalam hal ini kita berbeda dengan beberapa firqah. Ya. Di antaranya adalah Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang mana Mu'tazilah dan Qadariyah mengatakan, ya Allah itu memang wajib. Ya seakan-akan kita yang mewajibkan Allah gitu. Ya kalau Allah disembah, diesakan, ya Allah memang wajib untuk berbuat baik kepada kita. Ya, kenapa dia tidak melakukan itu sementara kita sudah berbuat baik? Jadi seakan-akan apa? Balas budi gitu. Ya padahal ya apapun yang hamba lakukan ya tidak sepadan dengan apa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan Allah berhak untuk melakukan apapun yang dia kehendaki kepada hambanya. Nah, ya. Nah, Al-Mu'tazilah dengan Al-Qadariyah ini memiliki kaidah yang mereka sebut dengan at-takbih wa tahsin. Yakni kalau Allah tidak membalas kebaikan hambanya, maka Allah itu buruk. Dan kalau Allah membalas kebaikan hambanya, berarti Allah itu baik. Seakan-akan saya bilang, selama ini Abu Toha suka membantu saya, maka saya pun wajib membantu Abu Toha. Seakan-akan seperti itu antara makhluk dengan makhluk. Nah, ini merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Murji'ah dan Al-Jahmiyah, ya, yang mana mereka mengatakan ya hamba itu tidak punya hak terhadap Allah. Tidak ada haknya hamba. Ya hamba itu cuma disuruh saja melakukan sesuatu, ya nanti terserah Allah. Ya. Hamba itu mana boleh punya hak kepada Allah.
Nah, ini bertentangan dengan hadis tadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa haknya hamba terhadap Allah adalah alla yu'adzibahu, tidak menyiksa hamba yang mengesahkan, yang beribadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah, menjauhi kesyirikan. Nah, ini bertentangan. Adapun orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah itu tidak punya hak dan kewajiban ya kepada hambanya. Maka ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, ini semua bertentangan dengan hadis yang kita bacakan dan bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahamannya para as-salaf as-salih. Kemudian kelengkapan hadis ini tidak disebutkan di sini, tidak dituliskan di sini. Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Ya Rasulullah, kalau begitu, bolehkah saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kabar gembira karena Allah mewajibkan dirinya untuk tidak menyiksa siapa saja yang bertauhid kepada Allah, yang menyembah Allah, yang tidak berbuat syirik. Ini kan kabar gembira. Afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah saya sebarkan ini kepada manusia? Saya berikan kabar gembira bagi mereka. Maka kata Rasulullah SAW, la tubashirhum fayattaqilun. Jangan kasih tahu orang. Nanti mereka yattaqilun, ya, bersandar kepada ucapan ini. Ya. Sehingga Mu'adz itu tidak pernah menyampaikan ini kecuali menjelang wafatnya beliau, karena takutnya beliau menyembunyikan ilmu, kitmanul ilm. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan mereka akan bersandar dengan perkataan Nabi ini? Yakni orang-orang akan mengira bahwasannya cukup saya menyembah Allah, tidak berbuat syirik, saya pasti masuk surga, tidak akan disiksa. Kan begitu yang ada di benak kita kalau mendengarkan hadis ini, iya atau tidak? Padahal kenyataannya kita dapati dalil-dalil ada juga orang beriman yang disiksa di neraka, iya atau tidak? Iya, ada juga yang disiksa di neraka. Ya. Ini banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Maka ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Allah tidak akan menyiksa seseorang apabila dia menyembah Allah dengan cara yang benar. Ya. Dengan cara yang benar dan menjauhi kesyirikan dengan cara yang benar, ya. Dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Dan ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka ketika ada seorang mukmin yang meninggal, kita katakan apa? Oh, kita tahu ini orang bertauhid. Ya, kita tahu ini orang bertauhid. Ini orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Maka kita katakan, ya, orang ini tahta masyiatillah. Kan dia pasti punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Haddatsana Ismail, haddatsani Malik, an Abdurrahman bin Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika wa ka'anna ar-rajula yataqalluha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Disebutkan bahwasannya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa ada seseorang yang mendengarkan seseorang membaca qul huwallahu ahad. Ini ada perkara yang sangat penting tapi kita lupa, ya. Saya lupa sampaikan bahwa dalam menyusun kitab ini banyak diletakkan oleh Al-Imam Bukhari untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Makanya kalau kita dengarkan penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan
atau membuka penjelasan kitab ini, maka mereka biasanya fokus ke tauhid asma wa sifat. Karena memang pada zaman itu, zaman salaf, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari asma wa sifat atau orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat itu lebih banyak daripada yang menyimpang dalam tauhid uluhiyah. Yang menyimpang dalam tauhid uluhiyah, karena penyimpangan dalam bab asma wa sifat ini sangat-sangat berbahaya. Nanti kita akan tahu bahayanya seiring dengan pembahasan kita terhadap hadis-hadis ini insyaallah taala. Baik. Jadi ada seseorang yang senantiasa mengulang-ulang qul huwallahu ahad di dalam salatnya, yuraddiduha. Maka ketika pagi hari orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan orang tadi, wa ka'anna rajula taqalluha, seakan-akan meremehkan. Apa itu? Itu terus ulang-ulang qul huwallahu ahad. Enggak ada surat lain yang hafal itu. Seakan-akan begitu ya. Baca kayak Al-Baqarah supaya keren sholatnya gitu loh. Ya kan? Baca kayak surah Ar-Rahman biar apa itu? Qul huwallahu ahad terus diulang-ulang. Ya, seakan-akan begitulah. Dia seakan-akan meremehkan apa? Surah Al-Ikhlas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu ada dua ya. Surah Al-Ikhlas itu ada dua. Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Ini surah Al-Ikhlas. Ya. Yang disunahkan untuk dibaca pada qabliyah subuh. Maka kata Rasulullah SAW, surah itu qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Agungnya surah ini. Maka di antara hikmah yang bisa kita petik ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang pertama adalah bolehnya mengulang-ulang surah atau ayat dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat. Boleh. Akan tetapi pengulangan ini bukan sesuatu yang ditentukan gitu. Misalnya apa? Kalau sholat subuh itu harus mengulang surah qul huwallahu ahad itu 3 kali. Nah, ini ditentukan. Ini bid'ah yang seperti ini. Ya. Adapun seseorang yang membacanya karena dia suka, kemudian dia ulang-ulang, maka ini tidak mengapa. Ini boleh. Ya, karena ini ditakrir oleh Rasulullah SAW, dibolehkan, ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan setara dengan sepertiga Al-Quran? Maka kata para ulama, bukan pahalanya yang setara, tapi surah ini yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Nah, ini para ulama maksudnya sama tapi narasinya berbeda. Ya, sebagian mengatakan Al-Quran itu terbagi 3. Ya, yang pertama adalah tentang hukum-hukum. Ya. Yang kedua kabar tentang Allah. Dan yang ketiga kabar tentang makhluk. Nah, Al-Ikhlas ini masuk di mana? Masuk di dalam kabar tentang Allah. Maka dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang Al-Ahad. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Ini semua ayat dari awal sampai akhir berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ berkumpul 2 nama, Al-Ahad dengan As-Samad. Al-Ahad dengan As-Samad. Al-Ahad ini mewakili semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan kesempurnaan Allah. Yang berkenaan dengan kesempurnaan Allah. Adapun As-Samad
mencakup semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan menafikan Allah dari kekurangan. Ya, penafian Allah dari kekurangan. Baik. Maka ini menjadi surat yang sangat agung. Sebagian ulama menyebutkan narasi yang lain. Nah, kalau tadi yang sepertiga Al-Quran itu tentang hukum, kemudian sepertiga Al-Quran tentang kabar tentang Allah, dan sepertiga Al-Quran adalah kabar tentang makhluk. Maka Allah surah Al-Ikhlas ini membahas tentang Allah seluruhnya. Baik. Kemudian sebagian mengatakan Al-Quran itu terbagi tiga. Semuanya menyebutkan terbagi tiga dengan narasi yang berbeda, tapi maksudnya sama. Sebagian mengatakan Al-Quran itu berkenaan dengan sepertiganya berkenaan dengan asma wa sifat. Kemudian yang kedua tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tentang hukum-hukum. Yang ketiga tentang hukum-hukum. Maka surah Al-Ikhlas mencakup al-asma wa sifat. Maka dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian adapun Syekhul Islam bin Taimiyah menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini terbagi tiga. Sepertiganya berbicara tentang tauhid, sepertiganya tentang kisah. Nah, itu tadi masuk dalam al-akhbar anil makhluk, kabar tentang makhluk. Sama saja sebenarnya. Kemudian sepertiganya berbicara tentang hukum-hukum. Dan surah Al-Ikhlas ini berkaitan dengan tauhid. Maka dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis yang terakhir insyaallah malam ini. Haddatsana Muhammad, haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana Ibnu Wahab, haddatsana Amr an Ibnu Abi Hilal anna Abar Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu an ummihi Amrah binti Abdurrahman wa kanat fi hijri Aisyah radhiyallahu zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Baik. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pada sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Kalau ada pasukan perang yang dikirim Nabi tidak ikut dalamnya, itu disebut dengan sariyah. Ya, dan orang ini disukai menjadi imam, mungkin karena bacaannya bagus atau hafalannya yang paling banyak. Maka orang ini mengimami para sahabat. Maka dia senantiasa menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Ya, misalnya awalnya baca surah Ar-Rahman. Nanti sebelum ruku baca dulu qul huwallahu ahad. Ya. Kemungkinan dia mengulangnya setiap rakaat atau dia menjadikannya penutup pada setiap sholat. Saya ulang, kemungkinan dia menjadikan surah Qul Huwallahu Ahad ini sebagai penutup setiap rakaat atau penutup setiap sholat. Pas di akhir sholat dia baca Qul Huwallahu Ahad. Maka ini aneh bagi para sahabat. Nah, coba perhatikan. Ya, kalau ada yang aneh-aneh bagi mereka itu langsung ditanya ke Nabi. Langsung ditanya ke Nabi. Kemudian Nabi mengingkarinya atau mentakrirnya, menetapkannya. Kalau sekarang siapa yang mengingkari atau menetapkan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka perkara yang seperti ini tidak boleh ada di zaman sekarang. Ya, tidak boleh karena wahyu sudah terputus, tidak ada yang ditanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilaporkan kepada beliau mengatakan, tanya dia, kenapa dia lakukan itu? Maka mereka pun bertanya. Kemudian orang ini mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Itu adalah sifatnya Allah yang maha pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan saya suka membaca itu karena saya cinta dengan sifat Allah.
Ini menetapkan adanya sifat Allah. Ya, ini menetapkan adanya sifat Allah. Mudah-mudahan kita bahas setelah ini, waktunya cukup. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan sama dia, Allah mencintai dia. Ini menetapkan Allah punya sifat cinta, punya sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mahabbah. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Dan ini diingkari oleh firqah-firqah yang sesat. Ini kita bicara tentang seseorang yang membaca atau senantiasa menutup sholatnya dengan surah Qul huwallahu ahad. Kira-kira apa hubungannya dengan bab ini, bab tauhid? Nah, itu tadi ikhwan. Jadi perlu kita pahami sebelum masuk ke sini bahwa memang bab ini sedianya diletakkan oleh Al-Imam Bukhari ya, untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Tadi di situ ditetapkan sifat apa? Cinta. Sifat cinta. Yang pertama dia menetapkan sifat Ar-Rahman, ya. Karena apa tadi kan jawaban orang, li'annaha sifatur Rahman, karena itu sifatnya Allah Ar-Rahman. Apakah diingkari oleh Nabi? Tidak. Berarti Nabi mentakrir adanya sifat Allah. Ya. Yang kedua, disebutkan di situ adanya sifat cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hubungannya dengan bab, makanya Imam Bukhari meletakkan ini di sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya orang itu kenapa dia lakukan itu. Nah, ini menunjukkan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terburu-buru dalam menetapkan sesuatu, menetapkan suatu hukum. Ya. Maka berbeda jawaban, berbeda pula hukumnya. Berbeda jawaban, maka berbeda pula hukumnya. Kemudian di antara hikmah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bolehnya mengumpulkan dua surah dalam satu rakaat. Bolehnya mengumpulkan dua surah dalam satu rakaat. Nah, ikhwati fillah nazallahu wa iyyakum, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa ya di antara firqah-firqah yang ada dalam tubuh kaum muslimin, dan kita bedakan ketika mereka mengingkari sifat Allah karena memang mengingkari Al-Quran, maka mereka kafir. Tapi kalau mereka mengingkari sifat Allah karena mentakwil, dibawa ke makna lain, maka mereka masih tetap muslim, tapi melakukan dosa besar. Tayyib. Nah, dalam hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya sifat cinta. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan sama orang itu bahwa Allah mencintai dia, berarti Allah memiliki sifat. Dan wajib bagi kita untuk menetapkan sifat cinta ini. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyebutkan cintanya dalam Al-Quran. Contohnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, dalam ayat yang wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang sabar. Ini semua ayat menetapkan Allah itu memiliki cinta. Ya, memiliki sifat cinta. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang cinta Allah, dan orang-orang ini ya, orang Jahmiyah dan yang semisalnya dan yang mengikuti mereka mengingkari adanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kita bahas sedikit. Mereka mengatakan cinta itu hanya ada pada dua jenis yang sama, yang setara. Ya, maka tidak pantas Allah cinta sama makhluk.
Karena kalau kita katakan Allah itu cinta makhluk, berarti Allah dengan makhluk sama. Adapun kalau sesama makhluk tidak masalah, ya. Seperti apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian ada rasa cinta dan kasih sayang. Ya, suami dengan istri sama-sama manusia. Coba lihat mereka punya dalil atau tidak? Ya. Kemudian apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunung Uhud ini adalah gunung yang kita mencintainya dan dia juga cinta sama kita. Ya, sama-sama makhluk, sama-sama benda. Meskipun yang satu benda mati, yang satu benda hidup. Ini wajar. Ya. Maka adapun Allah tidak bisa mencintai makhluk karena kita tidak sejenis. Karena kita tidak sejenis. Kalau begitu mahabbah itu apa bagi mereka? Bagi mereka yang disebut mahabbah, cinta itu adalah pahala. Iradatus thawab, keinginan Allah untuk memberi pahala. Nah, bukankah iradah itu juga sifat? Ini disebutkan oleh Asy'ariyah. Ya, adapun Jahmiyah tidak ada. Jahmiyah itu mengingkari seluruh sifat kecuali sifat ada. Sifat ada saja. Yang lain diingkari. Asy'ariyah mengingkari sebagian besar dan menetapkan sedikit saja yang masuk akal. Baik, kita kasih gambaran. Kenapa mereka, ini kan asalnya dari ahlul kalam. Kenapa mereka mengingkari sifat Allah? Baik. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ahlul kalam itu menyebutkan bahwa sesuatu yang memiliki sifat maka dia harus memiliki jisim, harus memiliki tubuh yang berbentuk. Kita ini ada jisim, ini jisim, ini sesuatu yang berbentuk, ini jisim. Paham ini? Saya. Dan jisim itu berasal dari yang namanya jauharul fard. Ya, jauhar al-fard. Apa itu jauharul fard? Partikel yang paling kecil. Saking kecilnya tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya, tidak ada tingginya, tidak ada volumenya. Ini tidak bisa dibagi-bagi. Itu namanya jauhar al-fard. Tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa dibagi. Karena kenapa? Tidak ada tingginya, tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya, tidak ada volumenya. Kalau atom ada atau tidak? Atom masih ada, masih bisa dibagi. Kalau begitu jauharul fard ini masih lebih kecil dari atom. Jauharul fard inilah yang kemudian tersusun. Kemudian Allah rangkaikan jauharul fard ini sesuai dengan keinginan Allah, maka ada yang jadi manusia, ada yang jadi gunung, ada yang jadi malaikat, ada yang jadi hewan, ada yang jadi pohon. Semua itu berasal dari yang namanya jauhar al-fard. Antum bisa paham? Susunan jauharul fard itulah yang membentuk suatu jisim, satu bentuk. Kalau dia sudah menjadi jisim, maka al-arad atau sifat itu bisa melekat sama dia. Kalau dia tidak bisa menjadi jisim, maka tidak bisa melekat yang namanya arad. Arad itu sifat. Contoh sifat dingin atau tinggi. Sifat itu bisa dilihat atau tidak? Sifat tinggi. Meja ini tingginya berapa? 1 meter misalnya. Kenapa bisa disebut tingginya 1 meter? Karena dia berbentuk. Bentuknya itu yang disebut dengan jisim. Paham sampai sini? Ya. Kalau tidak ada bentuk, maka sifat ini tidak ada. Sifat tinggi itu tidak ada. Iya atau tidak? Tidak ada. Bulat, sifat. Bulat itu sifat. Kalau tidak ada botol, maka bulat itu tidak ada. Paham sampai sini? Baik. Bulat itu sifat, botol itu jisim. Air ini dingin. Ya. Dingin itu sifat, air itu jisim. Jadi sifat itu melekat pada jisim. Paham sampai sini? Baik. Nah, jisim tadi terbuat dari apa? Jauhar al-fard. Nah, semua jisim yang ada itu terbuat dari jauharul fard, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini bukan pemahaman ahlus sunnah ya, ini pemahaman ahlul kalam. Karena semua jisim itu terdiri dari jauhar al-fard, jawahir al-fardiyah, maka kata mereka al-ajsamu mutamathilah. Semua jisim itu sama, terbuat dari sesuatu yang
sama. Bisa dipahami? Al-ajsamu mutamathilah. Semua jisim itu terbuat dari jauharul fard, maka semua jisim itu terbuat dari sesuatu yang sama. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat, berarti dia punya jisim. Kalau Allah punya jisim, berarti dia sama dengan makhluk. Sampai sini paham? Kalau begitu Allah itu tidak boleh punya sifat. Kalau dia punya sifat berarti dia punya jisim. Kalau dia punya jisim berarti sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini cara berpikirnya mereka. Ini benar atau tidak? Ternyata tidak benar. Ya, yang pertama ini dibantah oleh sains bahwa jauharul fard itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tingginya, tidak ada volumenya, tidak ada lebarnya, tidak ada panjangnya, iya tidak ada berarti. Iya atau tidak? Iya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada biar digabung menjadi jutaan, kalau dia tidak ada ya tetap tidak ada. Yang kedua, beda susunan tubuh kita ini dengan angin beda. Susunan tubuh kita dengan pohon ternyata beda. Beda, semuanya beda. Ini terbantah oleh sains modern. Nah, ikhwati fi din azallahu wa iyyakum. Tidak sama. Nah, yang menetapkan Allah punya sifat siapa? Ya Allah sendiri yang bilang Allah punya sifat. Ya. Maka ini tadi konsep gila tadi ini yang tidak ada dasarnya. Ya. Kita lebih pilih mana, konsep gila ini atau konsep yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Tentu sebagai orang berakal kita memilih konsepnya Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan kita tambah nanti antum nanti pulang dihitung-hitung ini jauhar fatur. Ya, nah, memang inilah konsep mereka. Jadi sehingga mereka mengatakan kewajiban pertama seorang hamba adalah an-nazar. Ya, diteliti dulu ini bagaimana ini susunannya seperti itu, benar atau tidak. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan bahwa kewajiban pertama seorang Muslim mukallaf apa? Mengesahkan Allah, mengakui tauhid. Itulah kenapa yang pertama kali Rasulullah suruh Mu'adz untuk sampaikan apa? An yashhadu an la ilaha illallah atau ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wallahu a'lam bishawab.